Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan, dan mari kita manfaatkan kehidupan itu untuk senantiasa melakukan kebaikan. Dan satu hal yang sangat kita inginkan adalah kita bisa diwafatkan oleh Allah dan pada husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga berkat setianya. Karena sekarang masalah muslimin Allah, mari kita kembali ta'lim kita. Hari ini kita memang dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Satu hal yang tidak setiap orang bisa menerima dengan hati yang lapang. Tidak setiap orang bisa menerima semua itu dengan perasaan bahwa ini adalah sebuah ujian yang harus kita sikapi dengan sebuah sikap yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, yakni apa? Senantiasa menyandarkan bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Masyaallah muslimin Allah, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah dengan tegas memberikan sebuah pernyataan yang perlu kita coba renungkan bersama. Ya, ini Allah mengingatkan kita dengan kalimat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wa hijarah uidatil kafirin. Jadi ayat 23 dan 24 ini Allah memberikan nasihat pada kita. Jika kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada hamba kami ya, maka datanglah, buatlah seperti Al-Quran, dan panggillah penolong-penolongmu jika kamu mampu untuk melaksanakannya. Maka jika kamu tidak mampu untuk melaksanakannya, maka jagalah dirimu, takutlah kalian akan api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia, yakni batu yang dibentuk menjadi berhala, dan manusia adalah manusia yang ingkar terhadap apa yang menjadi informasi yang disampaikan kepada kita semuanya. Ada sekalian, coba kalau kita renungkan kembali bahwa Allah menantang kepada kita. Jadi setiap manusia yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang meragukan kebenaran Al-Quran, maka di situ kita diperintahkan untuk bagaimana kita bisa membuat yang seperti Al-Quran. Atau taruhlah ya, dengan sebuah pernyataan yang mungkin bisa kita ajukan pada kita semua adalah siapapun boleh ya membuat sebuah sistem kehidupan yang bisa menandingi Al-Quran. Coba kalau kita renungkan kembali bahwa ternyata banyak manusia yang memang menginginkan untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Dalam hal ini kita semua dipersilakan, ditantang oleh Allah untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Dan contohnya dalam kehidupan kita bernegara itu adalah bagaimana para pembuat keputusan itu membuat sebuah kebijakan itu diantaranya pernah membuat sebuah rancangan undang-undang untuk bisa mengatur bagaimana sistem kehidupan dalam manusia itu bisa ditata menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa menghalangi sebuah upaya untuk bagaimana membuat sebuah sistem kehidupan yang bisa menata kehidupan masyarakatnya. Ya, ini undang-undang itu ada tentang RUU tentang pornografi dan pornografi.
di mana fakta tidak terbantahkan. Banyak mereka orang-orang mengaku pintar, yang mengaku pandai itu membuatnya seperti Al-Quran. Ya, dia membuat sebuah sistem untuk bagaimana menata sebuah kehidupan. Dan faktanya kita melihat bahwa mereka semua mengalami kegagalan karena untuk definisi yang pertama, definisi yang pokok saja mereka tidak bisa. Ya, jadi definisi pornografi itu seperti apa, porno aksi itu seperti apa. Ya. Tetapi ternyata mereka semua gagal, dan kita melihat sebuah fakta tidak terbantahkan bahwa kita memang tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu bisa membuat seperti Al-Quran. Dan itu ayo kita coba renungkan kembali ya, bahwa memang ternyata Al-Quran itu sebuah sistem kehidupan yang mengatur kehidupan kita, yang berasal dari Zat yang pencipta bumi, pencipta langit yang tinggi, dan dia adalah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Ayo coba kita renungkan kembali, dan mari kita coba bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiah diri kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Anak-anak sekalian, coba kalau kita renungkan kembali ya, bahwa ternyata menjadi manusia yang percaya itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan menjadi persoalan yang bisa kita lakukan dalam sekejap mata, tetapi membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang. Kata salah satu informasinya, mari kita coba renungkan kembali, apakah memang Al-Quran buatan manusia atau yang berasal dari Allah, Zat yang mencipta bumi dan mencipta langit. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zariyat ya, ayat 30, Allah memberikan sebuah informasi tentang misteri angka 19. Kenapa sih dengan angka 19 ini? Ternyata angka 19 itu gabungan dari angka 1, angka yang paling rendah, dan angka 9, angka yang paling tertinggi dalam hitungan kita. Ya. Jadi 1, 19 itu ada gabungan angka antara 1 dan 9, dan kalau ditotal, dijumlah, itu ternyata nilainya 1, dan 1 itu adalah sifat Allah Al-Ahad. Qul wallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau kita renungkan kembali bahwa ternyata dari awal, desain awal itu Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Esa atau satu. Yang menarik ya, ternyata angka 19 itu adalah angka yang patut kita renungkan, kita cermati betul. Kalau kita lihat berapa sih jumlah basmalah di dalam Al-Quran, di pembukaan surat ya, maaf, sebelumnya kita coba hitung kembali ya, bahwa ternyata basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita hitung ya, mulai huruf ba ya, kemudian sin, kemudian mim, dan seterusnya sampai kembali ke huruf mim itu ya, ternyata total jumlah hurufnya itu angka 19. Itu menunjukkan bahwa ini adalah firman Allah, bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang menarik, angka 19 itu ternyata menjadi angka yang bisa menghitung ya jumlah ayat di dalam Al-Quran, yang itu nanti habis semua dibagi dengan angka 19. Contohnya ya, basmalah itu ternyata di dalam Al-Quran jumlahnya di dalam pembuka atau di awal surat ya, itu ternyata jumlahnya 113. Ada satu surat yang tidak ada basmalahnya, dan tetapi ternyata di ayat 30 surat An-Naml itu muncul ya sebuah informasi ya, sebuah surat yang menyatakan bahwa inilah yang berasal dari Nabi Sulaiman, dan diawali dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata semua total itu adalah 114, dan 114 itu ternyata habis dibagi dengan angka 19. Jumlahnya total 6. Nah, mari kita coba renungkan hal ini. Ternyata Al-Quran itu bukan buatan manusia. Nah, saya rasa itu dulu ya, semoga nanti kita lanjut kembali pembahasan kita tentang betapa
orang yang meragukan Al-Quran itu nanti akan mendapat sebuah fakta yang tidak terbantahkan, ya meskipun kita berkolaborasi untuk bagaimana kita menyatukan pemikiran kita, menyatukan otak kita, ya ternyata kita tidak akan pernah mampu bisa membuat seperti Al-Quran. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.